Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budu Allaha wa la tusriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العظيم. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah berikan kepada kita berbagai kenikmatan. Yang mana kalau kita menghitung nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita, maka kita tidak mampu untuk menghitungnya. Allah pun berfirman, wa an ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Dan apabila kamu menghitung-hitung nikmatku kepadamu, maka kamu tidak akan mampu, tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai mensyukuri segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini juga saya mengajak, marilah kita tingkatkan iman, kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan jalan mengerjakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, kalau kita mampu menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, kita insyaallah termasuk orang-orang yang takwa. Karena hakikat daripada takwa yaitu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa saya akan sedikit sampaikan keterkaitan dengan surat An-Nisa, yaitu ayat 36 yang sudah saya bacakan di atas ya. Yang insya Allah kalau kita baca secara seksama
maka makna yang terkandung di dalamnya cukup luas. Ya. Di antaranya makna daripada ayat tersebut, Allah memerintahkan, ya, arti daripada surat An-Nisa ayat 36, Allah memerintahkan beribadahlah ataupun menyembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuatlah baik kepada kedua orang tua kalian, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, kawan sejawat, dan ibnu sabil, serta hamba sahaya kalian. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat ini mengandung makna yang sangat-sangat prinsip. Kenapa? Karena banyak sekali hikmah yang terkandung di dalamnya. Allah memerintahkan kepada kita, beribadahlah kepada Allah. Maka mari sama-sama kita beribadah kepada Allah ini tentunya dengan ikhlas, dengan sabar, ya, dan tentunya dengan penuh keikhlasan dan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilarang kita mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi kita dilarang untuk mempersekutukan Allah. Kita suruh beribadah kepada Allah dan kita tidak boleh mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Tidak boleh membanding-bandingkan, ya, dengan sesuatu apapun. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping kita disuruh beribadah kepada Allah secara mutlak tanpa mempersekutukannya, Allah juga perintahkan supaya kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Orang tua kita yang sudah mendidik kita, ya, dan orang tua kita yang sudah menjadikan kita sebagai insan seperti ini, ya, karena buah kasih sayang daripada kedua orang tua. Maka kita wajiblah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Nah, tentunya di samping kita berbuat baik kepada orang tua kita, ya, dan hakikatnya kita juga disuruh berbuat baik kepada karib kerabat. Jadi kerabat di sini tentunya karib kerabat baik yang istilahnya itu berdekatan dengan kita maupun tidak berdekatan dengan kita. Kita juga disuruh berbuat baik kepada anak yatim. Tentunya di sini anak yatim, baik itu piatu ataupun yatim piatu, kita disuruh berbuat baik. Dan tentunya bukan hanya sekedar berbuat baik, tentunya kita harus memperhatikan kondisi ekonomi, kondisi keimanan dan ketakwaan anak yatim piatu tersebut. Tentunya kita sedapat mungkin memberikan
ya, perlindungan, pertolongan, ya, kepada mereka, baik segi moral maupun material. Di samping itu juga kita disuruh berbuat baik kepada orang-orang miskin. Ya, kita tidak boleh memilah-milah, ya. Bergaul dengan orang yang kaya saja tidak boleh. Bergaul kepada orang yang miskin saja tidak boleh. Ya, berbuat baik kepada orang yang kaya saja tidak boleh. Berbuat baik kepada orang yang miskin saja juga tidak boleh. Miskin dan kaya bukanlah suatu ukuran, tetapi kita hendaklah berbuat baik kepada orang-orang yang miskin. Justru kalau bisa, orang-orang yang miskin itu lebih kita berbuat baik kepada mereka. Kita juga disuruh berbuat baik kepada tetangga, baik itu tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Baik itu kerabat yang dekat maupun kerabat yang jauh. Kita juga disuruh berbuat baik kepada teman-teman kita, ya, teman yang sejawat, bisa jadi ya teman satu pekerjaan, ya, teman yang seiman, teman yang seideologi, ataupun teman yang sama-sama, ya, mempunyai keimanan dan ketakwaan yang sama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga kita disuruh berbuat baik kepada Ibnu Sabil, ya, kepada orang yang sedang dalam perjalanan, orang yang istilahnya itu musafir. Kita disuruh berbuat baik. Tentunya berbuat baik di sini kalau memungkinkan, ya apa salahnya kita membantu Ibnu Sabil ataupun orang yang sedang musafir. Di samping itu juga kita disuruh membantu hamba sahaya. Ya, hamba sahaya kita termasuk orang-orang yang sering membantu kepada kita. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini digarisbawahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah, ya, tidak akan mengasihi, ya, kepada orang-orang, di antaranya orang-orang yang sombong. Ya. Allah tidak mengasihi kepada orang-orang yang sombong. Karena Allah pun memerintahkan supaya janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan penuh keangkuhan maupun sombong. Ya. Jadi kita tidak boleh hidup di muka bumi ini dengan angkuh maupun dengan merasa sombong. Di samping itu juga kita tidak boleh bermegah-megahan, ya, bermegah-megahan, mentang-mentang mungkin hartanya yang berlimpah ruah, kemudian memamerkan kekayaannya kepada orang lain, ya, tanpa ada batasnya. Bisa jadi, ya, bermegah-megahan ini pamer kekayaan, harta benda yang melimpah ruah. Ya, kita harus melihat situasi kondisi. Ya, jangan kita melihat ke atas terus, tetapi kita melihat ke bawah juga, melihat ke atas demikian juga. Di samping itu juga dilarang juga kita itu merasa hebat, merasa paling, ya, bahkan merasa diri itu lebih baik daripada orang lain, itu dilarang. Dan kita tidak boleh, ya, merendahkan orang lain. Jadi kita hakikatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sama, ya. Yang membedakan kita adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan walaupun satu ayat bisa kita petik hikmahnya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa istiqomah di dalam ibadah. Amin ya robbal alamin. Itu saja, lebih kurang saya minta maaf. Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.